Hai guys, kenalin dulu, nama aku Dewi Kusumawardani dari hi.floris di Instagram. Dan ini adalah video pertama aku, so maafin kalau aku ngomongnya gugup, diulang-ulang, atau bahkan resolusi kameraku jelek atau kurang bagus. Jadi mohon dimaafkan. Nah, pada video kali ini aku akan bahas tentang gimana sih aku memulai buka usaha tentang buket, entah itu snake buket atau flowers buket. Yang pertama, jelas aku tuh bakal lihat-lihat dulu, survei dulu, kayak gimana sih buket-buket itu, gimana sih cara bikinnya, dan kayak gimana sih orang-orang yang udah punya all shop buket tersebut. Jadi aku tuh banyak searching, browsing di mulai Instagram, Twitter, Pinterest, dan lain-lainnya. Bahkan YouTube sekalipun banyak banget info tentang gimana caranya bikin bouquet, tapi dengan berbagai macam pilihan. Ada yang bouquetnya biasa aja, ada yang fluffy, ada yang bagus, ada yang ya bagus juga, kayak nggak semua orang bisa gitu. Dan awal kali bikin bouquet yang aku rasain stres banget karena kenapa aku nggak bisa kayak orang yang di video. Dia bisa bikin bouquet fluffy, bagus banget gitu loh. Jadi aku ngerasa kayak, apa sih kok ini cuma lurus doang, kayak ditekuk, kayak kertas tekuk. Apa sih kok aku nggak bisa, padahal dia bisa, kayak gitu. Jadi kayak stres sendiri, pokoknya sampai akhirnya aku beli bunga. Bener-bener beli bunga, itu khusus untuk belajar dan bikin display, bikin portofolio di Instagram aku. Dan akhirnya portofolio itu sekarang aku hapus lagi, atau aku arsip di Instagram, karena aku ngerasa ini tuh nggak bagus. Aku minder sendiri ngeliat floris lain yang udah keren, hebat, wow banget gitu. Tapi yang pasti aku bakal bikin portofolio lagi. So kalau kalian tertarik bisa cek Hi Floris di Instagram, harganya juga terjangkau. Terus juga aku nggak cuma beli bunga, tapi aku juga beli cellophane atau kertasnya. Aku gimana caranya biar aku bisa kayak orang-orang. Tapi aku kayak merasa, wah mahal banget nih kalau cuma buat belajar doang, kok keluar uangnya banyak banget. Padahal itu nggak apa-apa sih ya guys. Tapi kalau misalnya kalian bisa cari yang lebih murah, kenapa harus beli yang mahal gitu kan? Dengan kualitasnya sama, ya. Aku cari di Shopee. Aku cari kertas bunga. Dengan keyword itu aku dapetin banyak banget hasil. Dan ternyata yang keluar itu macam-macam kertas bunga. Wah, aku bingung lagi karena di situ ada kertas tisu, ada yang namanya cellophane, ada yang kertas ini itu. Akhirnya aku kayak, aduh ini apa ya gitu. Akhirnya aku coba buat beli beberapa kertas tisu dan beberapa cellophane. Dan yang pas datang, wah beda, ternyata yang benar adalah cellophane. Nah, aku juga mau cerita kalau misalnya pertama kali aku beli cellophane itu di Rawabelong. Sekalian beli bunga yang tadi di Rawabelong tersebut, aku ngerasa kayak cukup nih satu buket, satu kertas cellophane gitu kan. Dan aku ngerasa waktu itu wah bagus banget gitu. Tapi ternyata enggak guys. Harusnya satu buket itu minimal ya 3 cellophane. Dan aku ngerasa kayak 30.000 buat satu buket. Aku ngambil untung berapa gitu. Aku bertanya-tanya kayak gitu, pas hingga akhirnya dapat yang di Shopee tadi. Yang di Shopee ternyata harganya jauh banget lebih murah, bener-bener jauh banget. Yang harusnya aku cuma dapat 1 cellophane, aku bisa dapat 5 cellophane. Jadi jauh banget kan ya, karena emang nggak bisa dipungkiri kalau abang-abang atau kakak-kakak biasanya mereka tuh nawarin kayak, mau dibikinin buket di sini gak kak, bisa kok bikin buket di sini. Iya, mereka bisa bikin buket dengan biaya dimana kalian beli bunga plus biaya kurang lebih 50.000, biasanya rata-rata gitu, untuk si abang atau kakak yang bikin buketnya itu, kayak jasa bikin buket gitu. Terus aku explore banyak tentang dunia perflorisan sampai akhirnya aku nemu harga cellophane yang murah yang tadi aku bilang. Kalau misalnya di Rawabelong 1 cellophane sama dengan 10.000, di Shopee ini aku nemu 1 cellophane itu sekitaran harga 2.500 sampai 3.500 dengan minimal pembelian 5. Otomatis dengan harga 15 sampai 18 ribuan kalian udah bisa dapat 5 cellophane.
Nah, bahas yang tadi, kertas tisu. Dan aku bingung kertas tisu tuh harus buat apa gitu kan. Akhirnya aku kayak cari referensi banyak banget di Pinterest atau Instagram atau juga YouTube. Ternyata si kertas tisu itu tuh bisa digunakan sebagai buat di depan gitu loh, raffles depan. Itu lucu banget, jadinya bakal kelihatan lebih mewah kalau pakai kertas tisu menurut aku. Karena kalau pakai cellophane doang kayak ada yang kurang aja gitu. Kalau pakai kertas tisu rasanya lebih mewah gitu teman-teman. Dan kertas tisu juga harganya hampir sama dengan cellophane, gak ada bedanya, cuma fungsinya aja yang berbeda. Jadi jangan salah pilih kalau misalnya mau beli kertas. Dan tadi aku ngomongin itu flower bouquet. Kalau untuk snack bouquet, aku pribadi tidak memakai yang namanya kertas cellophane. Aku pakai kertas craft yang warna coklat, kayak kertas buat sampul buku gitu. Atau biasanya banget biar kelihatan bukunya gede segala macem, aku tuh pakai kain spon. Kain guys, bukan kertas. Itu tuh bikin buket lebih bagus, lebih besar. Dan juga ya kalau pakai cellophane untuk sebuah snack bouquet itu bakal kayak aneh gitu, karena kayak plastik ketemu plastik gitu. Tapi kalau menurut aku ya, it's my opinion. Jadi kayak kalau punya opini lain, kalian boleh sharing sama aku. Nah, kalau misalnya aku pakai kain spon itu enak banget karena kainnya bisa tahan sama enak banget karena kainnya bisa tahan dengan lem tembak atau glunya si lem tembak tersebut. Nah, sekarang kita ngomongin beli bunga. Bunga tuh ada banyak ya. Ada bunga lokal dan bunga impor. Kalau untuk bunga lokal, aku beli di Rawabelong, jelas. Kayak walaupun jaraknya dari rumah aku 40 menit, jadi ya nggak apa-apa gitu, karena it's worth dan banyak banget pilihannya. Banyak banget supplier bunga yang ngasih berbagai macam bunga gitu lah. Kayak kita bisa milih banyak dari ujung ke ujung. Dan yang kedua, bunga import aku biasanya beli di online. Itu ada bromelia, ada porta flower, ada Venus flower, ada macam-macam yang lain. Tapi aku baru pertama kali beli di Porta. Tapi aku suka ngestok gitu loh, ngestok si bromelia dan suka ngestok si Venus dan lain-lainnya yang aku rasa pengen banget nih buat beli dan mainan bunga impor, tapi budgetku belum cukup. Aku juga belum ada pesanan untuk bunga impor gitu loh. Jadi semoga suatu saat aku bisa main bunga impor. Itu sih bisa aku banget gitu. Jadi aku juga jual namanya dried flower, bouquet dan flower. Biasanya tuh orang tertarik karena bunganya tuh nggak layu, itu tahan, bisa dipajang, bisa jadi estetik, ya kan? Dan aku biasanya beli atau stok tentang dried flower itu dari toko langganan aku, toko favorit aku yang lokasinya dekat banget dari rumah aku juga. Itu Florist Supply ID. Itu ada di Shopee dan Instagram. Ini salah satu contohnya. Ini adalah cotton candy dari Florist Supply. Lucu banget packagingnya juga, diplastikin gini supaya nggak ada debu masuk ke dalam sini. Ini salah satu dari sekian banyak. Aku baru punya segini sih stoknya, karena ya pesanan untuk dried flower bouquet juga bukan cuma baru ada 2 untuk minggu ini. Jadi aku nggak mau stok banyak-banyak dulu. Tada, ini dari anak-anak aku beli semua dari Florist Supply ID karena lokasinya deket banget dari rumah gitu, dan itu harganya worth it banget. Di sana juga mereka jual bunga palsu, jual keranjang, jual gunting, jual pita, ya pokoknya yang mendukung perflorisan duniawi, namanya juga Florist Supply. Di sini aku nggak dikasih apapun sama Florist Supply, tapi emang itu worth it banget buat tempat belajar sebagai florist. Kita sharing aja ya. Dan aku rasa itu aja kali ini info berbelit-belit yang aku kasih ke kalian, karena aku bingung banget. Aku nggak pakai skrip, aku langsung cerita aja kayak orang curhat. Sampai bertemu di lain kesempatan. Kalau aku nggak malu, di follow juga Instagram Hi Floristnya aku. Bye bye.